Terima kasih, kemarin Pak. Pak Anies Pak. menyinggung soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Jokowi tanggapi dengan tawa saat wartawan bertanya soal etik yang disinggung Anies. Presiden Joko Widodo merespons pernyataan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengenai etika pemimpin negara dalam sesi debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu, 8 Januari 2024. Mula-mula, wartawan meminta tanggapan soal pertanyaan Anies dalam debat tersebut. Pak Anies singgung soal etik bagaimana Pak? Tanya wartawan. Presiden Jokowi yang mendengar pernyataan tersebut tersenyum. Tak berapa lama, kepala negara pun tampak tertawa pelan. Haim. Demikian respons Presiden Jokowi dengan tawa yang digumamkannya saat sesi keterangan pers di Gerbang Tol 5 Utama, Kota Depok, Jawa Barat, Senin, 8 Januari 2024. Presiden pun tidak memberikan respons lanjutan. Setelahnya, kepala negara bergegas meninggalkan lokasi keterangan pers. Dalam debat Pilpres semalam, Anies Baswedan bertanya kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Anies menganggap, semakin tinggi seorang pemimpin semestinya tak banyak memikirkan soal teknis tapi bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai, bukan lagi teknis-teknis, ujar Anies dalam debat Capres kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 Januari 2024. Anies lantas menyinggung Prabowo yang melibatkan orang dalam pada pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan, Kemenhan. Anies menuding masih ada penunjukan perusahaan tertentu yang diindikasikan nepotisme pada pengadaan alutsista dan proyek food estate, tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak di Kementerian Pertahanan banyak orang dalam di pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam di food estate, tutur dia. Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung kembali soal penunjukan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden, cawapres. Pasalnya, laju Gibran menjadi bakal RI 2 terbuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi, MK, mengganti batas usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Lalu, putusan MK itu dinilai telah melanggar etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK. Bahkan Anwar Usman yang merupakan paman Gibran dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap dengan cawapres yang melanggar etika artinya ada kompromi etika. Kemudian Bapak mengolok-olok tentang etika, saya tidak tega mengulanginya. Pertanyaannya apa penjelasan Bapak soal ini, imbuh dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.